The Truth versus Ustadz Tahta. Saya tanya dulu, kamu narasikan dulu, silakan ke temanya. Ya, kamu menjelaskan Quranmu, kitab sucimu Quran, betul. Ya, ya. Diskusi kayaknya nggak enak ini ya, langsung nanya gimana sih? Dia kalau tentang saya di mute. Saya dia kalau saya gini aja Tahta, gini aja deh. Gini aja, saya buka Komal, kita 1 lawan 1 bagaimana? Ya udah cepat langsung narasikan. Gimana? Mau? Supaya saya nggak di mute. Mau tidak? Iya, udah saya ngomong, udah saya silakan. Oke, jangan di mute host. Kalau kayak gitu saya turun kalau. Iya, silakan. Bentar-bentar. Yang pertama, menurut Al-Quran, kitab kamu yang menjelaskan tiap sesuatu, siapa orang yang digantung di kayu salib? Yang pertama. Yang kedua, siapa yang mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah? Yang kedua. Yang ketiga, kenapa mereka ingin menghabisi Isa? Apa alasannya? Yang keempat, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Apa penjelasan tentang itu, ayat itu, kalimat itu menurut Quran? Ya udah, silakan dijawab. Ya kamu gimana? Temanya apa? Siapa yang digantung di kayu salib? Nanya, diskusi apa nanya? Diskusi apa nanya? Makanya kalau dia menjawab, bentar Rizal. Kalau dia menjawab, oke, satu-satu ya. tidak sesuai dengan jawab satu-satu. Setelah itu kamu ya ganti satu-satu gini. Di mute. Ya silakan, saya diam dulu. Pertama, apa alasan Nabi Isa mau dibunuh? Saya pakai 2 data. Pertama, dalam Al-Quran apa? Di dalam surat Al-Baqarah 87. Ya, walaqad ataina Musa al-kitaba wa qafaina min ba'dihi bir-rusul wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anlu. Kenapa kamu? Saya pakai 2 data nanti. Ya, oke. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus. Ya, yaitu Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu Israel membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Open cam. Ya, yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Nah, ini cocok dengan Wahyu 16 ayat 6. Mereka suka membunuh para nabi. Makanya kata Yesus, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Yang mana ajaranku dari Allah. Yohanes 8:37. Nah, sekarang kamu sebentar Ustaz. Dia ini Islam apa Kristen gitu loh? Ya, coba apa? Dia kafir, cuma ngaku Islam, Bang Ardi. Dia kafir, cuma ngaku Islam. Ya, kita tunggu pengakuan dia dulu ya. Silakan terus, kita tunggu pengakuan Anda itu Kristen apa Islam. Open mic, mic-nya di open dulu. Islam atau Kristen? Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka dulu, woi. Kuculuk. Mic-mu buka dulu. Dengarkan ya, ini teman-teman udah nggak adil nih. Tadi janjinya kamu Islam apa Kristen? Kamu Islam dulu, Islam apa Kristen? Coba. Tenang, nanti Lo kok nanti ini diskusi lintas agama, kuculuk. Ini diskusi lintas agama. Tahta gimana Tahta? Hei, ya Tahta, saya mendengarkan kamu loh Tahta. Kamu Muslim apa Kristen? Kamu Muslim apa Kristen? Jawab dulu. Ya jawab dulu, kamu Islam apa Kristen? Kan diganggu kan teman-teman. Kamu Islam apa Kristen? Kamu buat Komal, kau berani nggak? Kau berani nggak? Kau Islam apa Kristen? Kau berani nggak? 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 Lihat ya teman-teman. Kau berani atau tidak? Kau Islam apa Kristen? Lihat teman-temannya begini. Gimana ini diskusi lintas agama. Ketika diskusi lintas agama berarti harus ada Islam, harus ada Kristen. Ya udah gini aja saya buka Komal, pertanyaan saya, kau jawab, nggak usah. Kau pertanyaan saya, kamu nggak ada urusan sama kamu. Kamu Muslim apa Kristen itu loh? Kamu tidak ada urusan diskusi saya sama Tahta. Kamu naik. Ada, saya moderator di sini. Saya moderator. Tahta gimana? Saya bukan yang mau melawan kamu, Tahta. Ya gini Bang Tuh, kamu kok takut sekali menjawab? Iya. Kamu kan pertanyaan mudah kan? Kamu Muslim apa Kristen? Gini loh, gini. Aku terain ya. Kalau kamu Kristen, nanti Ustadz Tata akan bertanya tentang sabar. Lawan satu, bagaimana? Jangan kabur. Yang kabur bukan yang kabur bukannya kabur. Ditanya ada mute. Semua mute. Gini teman-teman.
yang kabur. Kita berjanji bahwa kalau kamu mau diskusi baik-baik, kuculuk dengerin, ini kuculuk. Diskusi satu lawan. Kuculuk, dengerin. Diskusi dengerin. satu lawan satu sama. Ya dengerin. Kalau kamu mau diskusi baik-baik, kau jujur dulu. Kau dari agama apa? Kau Islam apa Kristen? Kalau memang kamu Kristen, nanti Ustadz Tata akan memberikan pertanyaan soal kekristenan. Itu Islam. Saya tahu dia Islam. Diam dulu. Kalau memang kamu Kristen, Ustadz Tata akan membeberkan pertanyaan tentang kekristenan. Tapi kalau kamu Islam, maka pertanyaannya akan sama-sama Islam. Aja mau diskusi sama saya. Oke, saya tanya sekarang Ustadz Tata. Saya tanya Ustadz Tata. Janjian saya sama Tahta. Ya, sabar. Perjanjian saya sama Tahta. Oke, baik. Ustadz Tata, saya tanya Ustadz Tata sekarang. Ustadz Tata agamanya apa? Menghadapi saya. Ustadz Tata agamanya apa? Islam. Oke. Saya tanya The Truth sekarang. The Truth. Ustadz Tata nggak ada urusan. Islam. Kamu agamanya apa? Ada dong, ada urusan ada. Saya sama Tahta. Loh, oke, sekarang Ustadz Tata yang tanya. Silakan Ustadz. Antum tanya Ustadz. Ya ibaratnya kalian itu komal nggak jelas lah. Silakan. Iya. Saya turun dulu, bahaya. Saya ikhlaskan komal saya ini rungkat. Saya ikhlaskan. Masya Allah. Silakan. Nggak apa-apa. Anjing nggak apa-apa. Terus terang. Ya terus terang Pak Ustadz Arif, Pak Ustadz Tahta. Ya terus terang Pak Ustadz Arif, Pak Ustadz Tahta, Kang Yan. Beliau juga sempat nge-DM saya, ngajak ngajak naik. Saya bilang tolong jelaskan dulu diri kamu ini apa, posisinya di mana. Itu nggak mau jawab. Saya udah naik pun nggak mau jawab agamanya apa. Saya bilang Tuhan kamu siapa, nggak mau jawab. Nggak mau jawab teman-teman. Tapi demi Allah nggak mau jawab dia. Dia selalu bilang Islam, Bang Rizal. Selalu bilang Islam dia. Tadi ditanya Islam apa Muslim, dia nggak jawab. Apa Kristen, dia nggak jawab. Waalaikumsalam. Ya itulah, jadi gini, dia akan kita kalau bahwa ini dia Islam dengan Biar Islam. Apa komal saya kebenar gak apa-apa Bang Ardi. Iya, mohon maaf ya Ustadz Arif. Gini, maksudnya gini loh. Maksud saya gini loh, kalau memang ini diskusinya adalah diskusi lintas agama, yang logisnya adalah ketika Ustadz Tata mewakili Islam, dia mewakili Kristen, logis itu. Kalau Ustadz Tata mewakili Islam, terus dia mewakili Islam, loh, ini diskusi apa? Terus Ustadz Tata tanyanya soal apa? Soal apa? Kok Yesus tidak disalib? Nabi Isa tidak disalib. Loh, kalau dia Islam, berarti tahu dong Nabi Isa tidak disalib, selesai. Masalahnya apa? Lu kan nggak masuk akal. Ustadz Tata mau bertanya soal Kristen, terus pasti gini, percaya sama saya Ustadz Tata, pasti dia bilang gini, oh saya bukan Kristen, nanti gitu. Terus buat apa Ustadz Tata? Setuju. Terus gini, saya tanya sekarang, Ustadz Tata, misal dia Islam, Ustadz Tata mau tanya apa? Ayo. Ya aduh, udahlah, jangan pakai binatang aja, masih pakai monyet. Nah, monyetnya. Kasihan monyetnya. Ya dia gitu, gitu Bang Glenn. Monyet pun terhina kalau dia dibilang monyet gitu loh. Oh gitu ya. Kesinggung dia. Enggak, masalahnya ketika dia buka komal selalu takiyah, dia ngakunya Islam terus. Betul. Ustadz Arif betul itu. Betul. Dia pernah nunjukin KTP-nya tertulis Islam tuh KTP-nya. Aku tahu gitu loh. Dia udah murtad karena dia ini sudah kafir lagi gitu. Pernah mu'alaf gara-gara bawa perut. Oh gitu. Gara-gara dia bawa perut dia. Ditinggal Ustadz sama Bang Arif, ditinggal sama anak istrinya ditinggal. Oh gitu. Iya. Oh, pantes. Tapi ketika ditanya Kristen jawabnya gimana? Gini Ustadz Arif, saya pernah nanya. Di dalam Kodeks Sinaiticus, baru aku ngomong di dalam Kodeks Sinaiticus, dia jawab apa? Oh, saya bukan Kristen gitu katanya. Takut ditanya soal Kristen. Katanya The Truth keren. Keren matamu. Albertino, naik aja kalau berani, ayo sini. Lawan saya, sekali makan saya. Serius. Saya udah lapar ini. Udah 5 hari saya nggak live. Hampir 1 minggu lebih saya itu. Gimana? Oke. Iya, mendingan dengan Martin Kris ini orangnya sopan dia. Oh iyalah. Punya kan gitu kan. Mendingan dia kan Kristen sekalian dah, Kristen nah kan.
Lanjut aja Ustaz Tata. Mohon maaf saya tadi emosi gara-gara ada dia tadi Ustaz Arif. Lanjut. Ya. Loh, Tahta aja bilang tadi mau kok diskusi sama saya. Bagaimana? Ardiansyah naik tiba-tiba membuyarkan diskusi saya sama Tahta. Memang saya ingin mempermalukan Tahta di situ. Mungkin Ardiansyah ngerti kali, makanya dibuyarkan diskusinya. Saya mau menjawab jawaban Tahta itu keliru, jadi nggak bisa teman-teman. Ardiansyahnya ngotot. Ya, di situ ikut campur gitu loh. Mau nanya-nanya agama saya apa? Loh, emang Tahta itu nanya agama saya. Tadi dia mau diskusi sama saya. Apakah Tahta itu tanya agama saya apa? Kan tidak. Tiba-tiba Ardiansyah naik kok langsung membuyarkan diskusi kami. Tahta aja mau kok gimana? Jadi kalian itu maunya apa sebenarnya? Saya bilang sama Tahta tadi, ayo saya live, kita 1 lawan 1. Atau kamu live, kita 1 lawan 1. Karena diskusi udah nggak kondusif. Diskusi itu udah nggak kondusif, datang Ardiansyah. Jadi di tengah-tengah diskusi saya sama Tahta, bahkan baru tahap pertama, Tahta sudah menjelaskan tentang sedikit tentang penyaliban, Ardiansyah masuk. Ya kan membuyarkan diskusinya jadinya. Ya. Loh, saya mau gimana? Padahal tadi hostnya janji ganti-gantian saya sama Tahta. Tiba-tiba ada orang ketiga Ardiansyah naik, gimana? Ya. Iya. Sebenarnya dia takut ya, pasti takut dia, ya. Apalagi si Tahta kalau ketahuan ya Tahta jawabannya salah, tidak berdasarkan Quran, dan saya bisa membantah itu berdasarkan Quran, habislah legitimasi APII. Tahta itu kan salah satu andalannya APII. Kalau saya bongkar habis di situ dengan ayat-ayat Quran, bisa habis legitimasi APII, teman-teman. Ya kan? Gitu loh, ya. Awalnya Tahta pasti mengira saya oten, pasti mengiranya Tahta. Makanya dia mau, ya. Ardiansyah tahu kan, dia tiba-tiba naik. Saya mau diskusi apa jadinya begitu kalau begitu caranya. Ya. Oke, coba teman-teman naik nih, teman-teman nih. Saya naik ke situ ya udah pasti kejang mereka ya. Ardiansyah. Gitu, betul kata Bang Dirman, berarti Bang Dirman tadi ngikuti diskusi saya sama Tahta di Qomal Arif. Tahta mau kok diskusi sama saya, bahas tentang penyaliban. Ya, jadi ada 4 poin yang saya tanyakan. Jelaskan menurut Quran si Tahta. Begitu. Tiba-tiba belum sampai selesai Ardiansyah naik. Paling baru permulaan, teman-teman. Ibaratnya itu saya aja belum ada tahap menyangga loh, masih Tahta yang ngomong loh, teman-teman. Ya, masih Tahta yang bicara loh ya. Waduh, udah kejang-kejang siapa namanya, Ardiansyah, ya, gitu loh. Itu tanya Bang Dirman itu tadi. Itu Bang Dirman itu penggemarnya Juma loh itu. Ya, dia sebagai orang yang berhati nurani, Ardiansyah dalam hal ini salah. Orang yang mensepakati diskusi saya sama Tahta kok. Ya, tiba-tiba Ardiansyah naik di tengah-tengah diskusi kami, kejang-kejang, ngamuk-ngamuk. Ya gimana? Ya kan, tanya Bang Dirman tuh. Ya. Gitu loh. Teman-teman. Itu maksud saya itu. Karena saya yakin kenapa Ardiansyah melakukan itu. Terbongkar kedok APII itu di situ. Habis saya kulitin. Ya, tentang penyaliban itu saya kulitin habis mereka di situ. Ya, saya belum membantah jawaban Tahta loh. Kan saya tanya itu ada 4 hal. Ya, jelaskan menurut kitabmu Al-Quran, saya bilang begitu. Tahta bilang saya bisa menjelaskan pakai Al-Quran dan Bible, kata Tahta. Terserah dia lah ya. Pertama, siapa yang digantung di kayu salib?
Kedua, apa alasannya mereka itu yang waqaulihim inna qatalnal masih itu, yang berkata sesungguhnya kami telah berhasil membunuh al-masih itu siapa yang bicara? Ya, yang ketiga, apa alasan mereka ingin membunuh Isa? Yang keempat, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Ya, kamu jelaskan tentang ayat tentang kalimat ini. Tahtanya mau kok menjawab tadi. Ya, jawabannya itu udah saya kunci, itu salah itu. Yang saya tanya bukan tabiat Bani Israel yang suka membunuh Nabi dan Rasul mereka, bukan itu yang saya tanya. Dia menjawab itu berdasarkan surat dalam Al-Quran tentang tabiatnya Bani Israel. Saya tidak tanya itu, saya tanyakan mengapa mereka ingin membunuh Al-Masih itu di Quran. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Al-Masih putra Maryam. Ya, saya udah dapat 1 poin itu. Ya, dan Tahta itu masih menjelaskan itu, Tahta masih menjelaskan. Tiba-tiba Ardiansa naik kejang-kejang, mengganggu diskusi saya sama Tahta. Baru saya bilang sama Tahta, ya udah Tahta, ini udah nggak sesuai dengan perjanjian. Saya buka live ini ya kamu datang, atau kamu buka live saya datang. Ternyata dia nggak buka live. Ya, ini dia mau datang nggak ini Tahta ini? Ya, datang nggak ini Tahta ini? Ya udah nih, kita lanjutkan nih ke Mangkuran ini. Ardiansa kejang. Itu saksinya Bang Dirman loh. Bang Dirman itu penyembah Juma loh. Baru awal-awal diskusi naik Ardiansa membuyarkan diskusi saya sama Tahta. Emang saya ini ditakutin apa sih saya ini? Kimangku. Ya, I love you. Kita iris tipis-tipis teori diserupakan itu ora. Boleh nggak? Oh, ini Bang Stefan. Lakonnya tuh biasa toh. Iya. Tadi ada lihat nggak Bang? Ada yang ngerekam nggak teman-teman ya? Tadi itu ceritanya Bang Ki Mangku. Saya naik di Komal Arif RH. Saya disuruh si Tahta. Ya udah Tahta, betul tidak Al-Quran mau menjelaskan tiap sesuatu? Saya bacakan dalilnya. Oke. Terus saya tanyakan 4 hal. Siapa yang digantung di kayu salib? Siapa yang ngomong wa qalihim inna qatalnal masih itu, yang mengklaim telah berhasil membunuh Isa, itu siapa? Ketiga, apa alasan mereka ingin menghabisi Isa? Alasannya apa? Yang keempat, coba kamu jelaskan wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Itu aja. Ya silakan Tahta menjawab. Ya walaupun jawabannya keliru nggak apa-apa, saya dengarkan. Tiba-tiba Ardiansa naik, teman-teman, membuyarkan diskusi. Ya. Bos, monitor. Jadi kacau. Ya, Bangke. 1 menit saja saya. Boleh. Mestinya ya, teori diserupakan itu gugur kalau orang mau belajar setelah kebangkitan itu loh. Ya kan? Nyatanya Yesus menemui Maria. Itu kan setelah penyaliban. Nah, kronologisnya itu otomatis teori diserupakan gugur. Setelah ketemu Maria, Yesus lari ke Emmaus. Ya kan? Maksudnya ini ketemu Maria ini Maria ibunya atau siapa ya? Karena Maria Magdalena bukan si penyembah itu toh, yang dedel-duel maut itu loh hidupnya. Tapi kan Yesus melihat di dalam itu ada bidadari, walaupun orang memandang berdosa, orang yang berdosa, Tuhan tahu hatinya, kan itu pertobatannya. Makanya yang ring 1 itu yang sering digeblak-geblek Tuhan Yesus justru dikecam orang-orang agama Yahudi. Maksud Bangki, dia tetap menemuin orang-orang terdekatnya. Iya, pertama kan penyembah, pagi-pagi penyembah, terus yang stres, ring 1 lari ke Emmaus itu. Jadi kronologisnya ada kok semua kok. Kalau Yesus terus diangkat, selesai, lihat terus itu cerita apa gitu loh. Abad 1 itu kan masih ada makan apa itu, iwak goreng apa-apa gue, ya kan, masih itu kan pasca kebangkitan. Jadi teori itu diserupakan masker apa itu lepas itu, analogi masker lepas itu bagus itu. Terkopi lanjut.
Iya benar teman-teman ya. Makanya dia itu udah wafat. Fase wafat udah dilaluin sama beliau. Makanya kan yang namanya orang yang sudah kita lihat mati kemudian mendatangi kita, terkejut nggak kita itu? Terkejut. Betul lah. Pastilah teman-teman. Ini kita mengubur, sudah kita menyaksikan bapak kita meninggal dunia. Kita saksikan itu. Kemudian jenazahnya kita kuburkan. Ya, tiba-tiba besok pagi datang di rumah kita, datang tok tok tok, assalamualaikum. Apakah nggak terkejut kita itu ya, merinding kita jadinya. Betul nggak? Ya itu artinya fenomena wafat itu yang Allah berikan kembali nyawanya itu memang ada fenomena seperti itu gitu loh teman-teman. Analogi masker lepas itu keren itu. Cuma debat nyatanya debat karo Oten ya kan? Nah, iya. Bener. Cuman mereka itu pasalnya nggak lengkap. Kalau pasal nggak lengkap, menyimpulkan blunder akhirnya. Pasal harus lengkap. Betul. Buru-buru ambil kesimpulan ya prematur. Udah gitu aja. I love you all semuanya. Aku tanya Mbak Hos itu kok banyak ulama yang kacau balau ya. Ada menafsirkan Roh Kudus Jibril. Terus Nandar kemarin waktu sama Luis Prastio apa itu Muhammad Roh Kudus gitu. Kacau balau kok ulama beda-beda ya. Ulama itu bukan Quran. Ar-Rahman, kalau Roh Kudus itu Ar-Rahim, makanya atas nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim bekerja gitu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Bah, gini Bang Ki, kalau malaikat dan Jibril aja dibedakan. Berarti Jibril itu tersendiri tuh. Siapa? Dia tersendiri. Ya, malaikat, Jibril, Ruhul Kudus, Ruhul Amin itu dibeda-bedakan tuh sama Allah itu. Ya, nggak ada sinonim di Quran itu, nggak ada sinonim. Makanya kalau kita mengatakan Allah mewafatkan Isa, wafat di situ bukan sinonim dengan maut, tidak. Gitu loh. Bukan sinonim dengan tidur. Luis Prastio Tanjar, kalau Roh Kudus Rasulullah berarti Rasulullah diutus Yesus. Langsung Nandar kan macet waktu itu. Di YouTube lama banget aku lihat kok. Nandar itu sudah dihajar Luis Prastio habis itu. Nandar itu ya meleset-meleset ke firman Tuhan. Meleset ke Injil, meleset ke Al-Quran. Sore-sore. Nah, tadi bagus itu loh. Kalian berdua diskusi. Enak cuman kan? Aku tadi langsung tiba-tiba diblokir, Ardiansa datang kejang-kejang. Iya, aku langsung diblokir sama si Arif, hostnya. Kan aku kan tag abang tuh dari bawah tapping. Iya. Aku langsung diblokir. Udah itu aku pakai akun cadangan kan. Iya. Langsung diturunkan bang turutnya. Jadi memang udah blunder itu si Tahta itu. Tahta itu ngarang bebas. Nggak apa-apa bang, dia nggak. Justru itu saya itu ingin menjerat jawaban Tahta bang. Masalahnya Nandar datang, Ardiansa datang langsung kejang-kejang. Itu yang jadi masalah. Memang aku jerat semua itu jawaban si Tahta biar malu sekalian. Betul. Tapi bang Trut, kalau Tahta nggak dikelilingi sama dayang-dayang. Itu habis runtuh dibikin bangkrut. Betul. Makanya saya waktu Nandar Ardiansa kejang-kejang kan, ya udah kamu buat live sendiri, saya masuk, atau saya live kamu masuk. Jadi enak gitu loh. Kapan ini tadi terus? Barusan. Gini loh BAB. Tadi kan aku buka scroll. Ada hostnya namanya Arif RH, orang api kan. Di situ ada Tahta. Kemudian ada Oten juga di situ aku lihat. Jadi Otennya nggak percaya Isa itu ketemu Jibril. Jadi maksudnya si Tahta BAB, pewahyuan Injil kepada Isa itu seperti Muhammad. Di mana pakai Jibril gitu loh. Tahta menjelaskan itu. Otennya nggak percaya. Jibril Cisse kali pemain Liverpool. Aku naik BAB di situ. Debat lah di situ sama dia. Akhirnya Ardiansa belum ada.
debat masalah itu dulu. Allah itu membedakan tahta malaikat, ruh ya ruh. Nanti ada ruhul kudus, ruhul amin. Allah beda-bedain. Kan aku bilang begitu. Dia menyamakan seperti Bang Kerbau bahwa ruhul kudus itu nama lainnya Jibril. Ya udah, dia nantang saya, nantang aku BAB. Ya udah, ya apa yang mau kita bahas kata dia. Ya. Ya udah, bagaimana kalau penyaliban biar kita fokus? Si tahtanya mau, kita open cam ya di situ, open cam kami kedua, tapi orang lain di bawah ini diturunkan. Mau saya bilang. Turunin. Ya, dia mau diskusi sama aku, akhirnya dia nerima tahta itu BAB. Ya udah kamu duluan, kata si tahta, aku duluan. Ya udah tahta, kamu tahu nggak ada ayat Quran menjelaskan tiap sesuatu? Aku bacakan ayatnya. Yusuf. Ya kan? Terus berarti dijelaskan juga masalah penyaliban. Nih aku tanya ke kamu, aku bilang gitu kan BAB kan. Siapa yang digantung di kayu salib? Satu, kedua, ya kan? Siapa yang berkata waqolihim dan seterusnya? Siapa yang mengatakan itu, yang berkata itu? Dua, tiga. Kenapa orang-orang itu ingin menghabisi Isa? Tiga. Betul. Yang keempat, coba kamu terangkan wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi sakin minhu. Sampai itu aja tuh BAB. Kuserahkanlah waktunya kepada dia. Tahta menjawab. Tahta menjawab, baru dia mengatakan alasan mereka ingin menghabisi Isa itu karena tabiat orang-orang Bani Israel itu yang suka membunuh para utusan yang diberikan kepada Bani Israel. Aku udah kunci tuh BAB. Kan aku bukan tanya tabiat, tanya kenapa mereka ingin menghabisi Al-Masih kan, menghabisi Isa kan. Tapi udah aku kunci itu, aku diamin. Dia kan lagi menerangkan. Ardiansa naik, mengganggu. Emang kok agamanya nanya agamaku dia BAB. Iya. Jadi Bang Trud, penting apa lagi orang kami udah diskusi kok. Semua orang semua orang tuh tahu kalau Bang Trud itu Islam. Cuman mereka nggak terima. Mereka semua yang di TikTok ini. Gak apa-apa. Terutama gini Bang Trud. Masalah Bang Kerbau. Tapi kan waktu tadi kan tahta nerima kan diskusi sama saya, dia mau kan. Iya terima. Cuma gini perkara gini. Kalau saya nilai ya tadi ya. Kalau saya nilai semua Islam di TikTok ini, terutama juga pengikut Nabi Juma yang di bawah naungan API, mereka nggak terima kalau Bang Trud itu sebagai orang Islam yang terlalu jujur. Itu jadi kalau dia jujur mereka nggak suka. Jadi Bang Trud dipitnah lah menjadi orang oten. Sebenarnya mereka tahu Bang Trud ini Islam. Gitu loh Bang Trud. Makanya Bang Trud jadi orang saya nggak masalah jujur. Bang, mau dibilang apa jangan sih nggak masalah. Jujur. Agak takia dikit lah biar ada biar kan saya kan saya kan nggak menjawab Bang, ditanya dicecar pertanyaan itu kan sama Ardiansa kan. Saya bilang kan kamu ngapain masuk ke sini Ardiansa, mengganggu diskusi kami. Kan Ardiansa yang menyetop. Ya kan? Iya, makanya kan mereka kan sedikit ngintip. Katanya sempat mereka kayak bahas-bahas tentang Bang Trud kan lab yang sekarang ini kan, selama ini kan. Nah sering mereka tadi kan komentar mereka, Bang Trud itu terlalu jujur, jadi dianggap amang ngoten. Ya nggak masalah Bang, kan nggak masalah kan BAB mau Islam diskusi sama Islam, yang Kristen diskusi sesama Kristen kan nggak ada masalah. Iya. Bapak-bapak gereja itu debatnya bukan sama Yahudi sama ATI sama Islam, bapak-bapak gereja itu sama-sama bapak-bapak gereja gitu. Nah, masalah teologis ya BAB ya. Ustadz, iya. Makanya dinamnya banyak ya BAB ya. Betul. Iya, makanya nih BAB. Salam BAB, aku turun. BAB, aku turun ya. Salam Pak De Stephen. Itu BAB. Tadi itu kayak gitu. Nah, jadi aku bilang aja jawabannya keputus berarti. Ya. Masalahnya keputus kan langsung disanggah kan, siapa naik tiba-tiba Ardiansa yang bikin reco tuh Ardiansa langsung bilang yang ini yang apa S3 olahraga tapi ngomong agama itu. S3 olahraga. Ya itu guru olahraga tuh Bang Trud. Ya nggak tahu lah saya yang itu yang ngejanjiin gua manuskrip Al-Quran abad ke-8 tapi adanya tahun 2000. Iya Pak.
Ya kalau data-data mereka mah udah ada semua lah di website apa namanya, di situsnya alamat. Iya. Wah, seandainya tadi diteruskan kan, ya mungkin Ardiansa mungkin ada sesuatu yang dikhawatirkan Ardiansa kan, Bang Kerbau. Mereka nggak nguasain kitabnya. Makanya dia menghancurkan diskusi itu kan, Ardiansa. Betul. Tadi aku sempat rekam loh Bang Trud. Cuman pas aku typing langsung diblokir sama hostnya. Arif RH. Baru berapa detik ku rekam itu. Kalian pas mulai itu. Iya. Takut dia. Iya. Gaskan Bang Trud, kan. Aku typing dulu. Jarang-jarang loh, jarang-jarang kan orang API mau diskusi sama saya kan. Iya. Oh, wah, kesempatan nih mau. Kecuali kalau lagi masa-masa mau Idul Fitri, wah gencar mereka. Kenapa itu? THR mau Lebaran tuh. Makanya kalau gue nggak ngeladenin, gue udah tahu pola-pola mereka tuh. Semua waktu mau Idul Fitri, seluruh orang dia debat, nyari duit buat beli baju. Nah waktu dia sama gue nggak usah banyak omong, lu tunjukin dulu manuskripnya gitu. Ditunjukin lah manuskripnya, itu tahun 2000 di Islam Awareness kalau nggak salah situsnya. Lo kalau ada kayak gitu direkam ya be. Aku nggak ngerti nih cara-cara ngerekamnya lo teman-teman. Alah, ini otomatis ada. Bisa. Sepertinya ada software lagi ya. Shalom Kak Fania. Oh, ada sistemnya di handphone. Ada di handphone. Nah itu mau gue masukin di YouTube gitu. Cuman kalau gue masukin ke YouTube nanti orang oten jadi pinter semua, abis. Wah, ini yang jadi Islam kafah ini bisa oten-oten ya BAB ini. Jadi oten. Islam yang kafah. Ya kan bisa dari oten semua, gawat. Makanya betul dalam Al-Quran Allah meninggikan pengikut Isa ya BAB ya. Betul, sampai kiamat tuh. Sampai hari kiamat ya Allah itu nggak pernah salah memang. Batrut, jadi kalau pengikut Muhammad gimana? Wah, ya tanya BAB lah, BAB udah ngerti deh nih. Ya kan, kalau dunia ginian kan BAB duluan yang paham. Like, comment, share, subscribe. Like, comment, share, subscribe.